Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus. Saat ini kita akan membahas tema yang menarik, konslet logika para penghujat Tritunggal. Seperti kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial orang-orang Kristen sendiri yang karena keawaman mereka itu menghujat Allah Tritunggal. Dikiranya Allah Tritunggal itu berarti Tuhan lebih dari satu, atau tidak bisa membedakan antara Trinitas dan Tritisme. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan mereka itu tidak mengerti Tritunggal? Padahal jelas Tritunggal itu adalah ajaran yang esensial dalam Alkitab sendiri. Nah, untuk mendasari pembicaraan itu kita akan membaca kitab Taurat, yaitu Torah ya. Seperti kita tahu bahwa bagian kitab suci kita yang disebut Perjanjian Lama itu disebut Tanakh, itu singkatan dari Torah, kitab Taurat, Nevi'im, Kitubi'im, yang artinya kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain yang oleh orang Kristen kita sebut Perjanjian Lama. Nah, tak usah jauh-jauh kita berbicara tentang rumusan gereja dalam konsili-konsili. Begitu kita membaca kitab suci Perjanjian Lama, kitab Taurat yang pertama namanya kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, kita akan bertemu dengan teks seperti ini. Ini adalah teks The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati, yang membuktikan bahwa Alkitab kita itu selama 2000 tahun terjaga. Nah, ini adalah bagian pertama dari kitab Kejadian atau Sefer Bereshit. Mulai dari sini ya, ini kata Elohim et asamayim vi et saaret. Pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Apa yang ditemukan dalam naskah kuno yang berusia 2100 tahun yang lalu itu sama dengan terbitan modern seperti ini. Nah, di sini sudah bicara tentang Tuhan yang Tritunggal ada. Ayat 1 dikatakan Bereshit bara Elohim et asamayim vi et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Vihaaret hayyitah tohu wa buku wa hosek alfenete homber ruah Elohim merakefet alfene hamayim. Bumi itu belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Elohim, ruah Elohim, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, Yehi or wa Yehi or. Jadi dalam teks ini pun kita sudah menjumpai bahwa Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dengan firman-Nya dan rohnya. Maka ketika kita bicara tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan dalam pengertian tiga Allah yang terpisah. Lalu yang kedua, Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu juga mewujudkan segala sesuatu melalui firman-Nya dan rohnya. Ruah Elohim merakefet alfini hamayim. Roh Allah itu melayang-layang secara dinamis dalam pengertian memberi hidup kepada ciptaan mula-mula yang belum sempurna itu dalam proses penciptaan lebih lanjut. Lalu berfirmanlah Allah, Yehi or, hendaklah ada terang, maka terang itu jadi. Dengan demikian, terang di sini adalah terang ciptaan. Tentu tidak bisa disamakan dengan Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu ditafsirkan Yesus diciptakan oleh Allah. Nah, dalam konteks ini kan Yesus itu firman Allah, seperti yang disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka terang di sini maknanya adalah terang yang diciptakan Allah, berbeda dengan sumber terang. Maka dalam pengakuan iman Yesus itu dikatakan terang yang keluar dari sumber terang. Jadi itu terang ilahi, terang yang qadim, bukan terang yang makhluk gitu. Nah, saudara-saudara, ini jelas membuktikan bahwa ketika kita membaca lembaran pertama kitab Taurat, ini belum kitab Injil. Memang nanti dalam kitab Injil dengan kedatangan Yesus, semua rahasia
yang didiamkan selama berabad-abad itu telah disingkapkan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apa yang menyebabkan banyak orang tidak memahami Tritunggal? Minimum ada 3 hal yang menyebabkan orang gagal paham tentang Tritunggal. Yang pertama, awam metafisika. Yang kedua, sikap minder terhadap yang lain. Dan yang ketiga adalah ahistoris. Kita akan lihat satu demi satu. Nah, tentang metafisika. Apa artinya metafisika? Meta artinya di sebalik. Fisik itu yang kelihatan, yang empiris ini. Ya, kalau kita membaca teks kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani tadi, dalam bahasa Ibrani mulai dari sini, dari kiri ke kanan. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan huruf pertama dari seluruh kitab suci itu huruf bet. Huruf bet itu tertutup di belakang, terbuka ke depan. Yang di belakang ini sebelum dunia diciptakan, ini wilayah ilahi. Ini wilayah theos, Allah yang tak terselami. Jadi tertutup di belakang, di punggungnya ini. Tapi terbuka di depan. Terbukanya itu apa? Et hasamayim ve'et sa'aret. Langit dan bumi setelah diciptakan, maka alam semesta ini kosmos. Sebelum adanya langit dan bumi ini, Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sampai kini pun tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika alam diciptakan yang namanya kosmos, barulah muncul ada ruang, ada waktu, ada keterbatasan, ada bilangan, ada hitungan 1, 2, 3, ada kualitas, ada kuantitas. Ini muncul setelah kosmos diciptakan. Nah, sebelum Allah menciptakan ini misteri yang tak terselami. Inilah wilayah ilahi. Karena itu tidak usah kita ngomong teologi pun ketika kita ngomong logika. Misalnya Aristoteles, seorang filosof yang terkenal, itu membagi cara berpikir manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap fisik. Jadi berpikir dengan tahap fisik itu pikiran yang paling rendah. Jadi seolah-olah kalau tidak ada bendanya, benda ini kotak, diraba dengan tangan, oh bener kotak. Ini bola, ini bulat, kalau nggak bener-bener diraba dengan tangan, ya orang nggak percaya kalau itu bulat. Itulah pengalaman yang paling paling rendah. Jadi kesan fisik, jadi pemikiran secara fisik. Baru ditingkatkan lagi, namanya matesis. Matesis itu menghitung, mengkalkulasi. Ketika Anda ditanya 5 kali 5 sama dengan 25, 25 itu bentuknya apa ya? Kita gambarkan jadi angka. Angka ini pun nisbi. Kalau orang Arab yang membuat angka beda dengan angka Romawi, beda dengan angka Persia, itu simbol dari kalkulasi. Meningkat dari fisik kemudian metasis yang kemudian melahirkan ilmu matematika. Yang paling tinggi itu yang namanya metafisika atau teologia. Karena teologi itu bicara tentang Allah, tentu tidak bicara fisik. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti kan Allah di sebelah kiri. Lah ini gagal paham. Karena bicara tentang metafisik kok dia memakai ukuran fisik. Lebih-lebih kata duduk di sebelah kanan Allah itu ungkapan Ibrani yang artinya dia memiliki posisi dekat sebagai putra Allah dan itu sifatnya kekal, maka dia akan menjadi raja yang kekal. Konteksnya apa? Ketika di dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur, ya Mazmur Daud dikatakan Neum Hashem laduni, berfirmanlah Hashem, berfirmanlah Tuhan kepada Adonai, kepada Tuanku. Tuanku di sini Mesias. Sef limini, duduklah di sebelah kananku. Karena bait Allah itu ada 3 ruangan. Ruangan Maha Kudus itu sebelah kanannya adalah istana Daud. Jadi sebagai Mesias ada 3 dimensi, 3 jabatan. Yang pertama Mesias itu imam, kedua Mesias itu raja, dan ketiga Mesias itu nabi. Jadi kalau Yesus dikatakan nabi dan rasul atau raja, jangan dipertentangkan bahwa kan Alkitab hanya mengatakan Yesus itu nabi kok disebut Tuhan, kan Alkitab hanya mengatakan Yesus itu raja kok disebut Tuhan. Ini juga gagal paham karena memahami kekristenan dari ukurannya dia sebagai seorang non-Kristen. Jadi yang pertama ingat itu adalah
awam metafisika. Nah, saudara-saudara, kenapa kok pendeta bisa awam? Ya, padahal kalau seorang pendeta itu mestinya bisa paham dong antara pemikiran yang sifatnya fisik, matesis, metafisik, mestinya harus lolos itu. Karena kalau jadi pendeta tidak bisa membedakan satu kelereng dengan satu Tuhan, itu bukan akarya wangsit, itu makan pangsit mie. Akarya wangsit itu artinya bisa mewedarkan ilmu. Ilmu itu ilmunya Allah. Ilmu itu apa? Wahyu ilahi, itu kitab suci. Makanya kalau pendeta tidak bisa membedakan duduk di sebelah kanan Allah dengan si fulan duduk di atas perahu, itu sama dengan saya katakan, jangan tersinggung, Kirun lebih pinter daripada yang ngaku sebagai lulusan teologi tadi. Karena itu Kirun itu sering saya tonton kalau wayangan itu nembang itu dari Dandang Bulo itu kira-kira begini. Ono pandito akarya wangsit. Ada pendeta yang mewedarkan, yang menjelaskan tentang wahyu ilahi, maksudnya firman Allah. Pindo kumbang angajab ing tawang, susuhangin endi nggone, lawan kalih kangkung, wakasane langit celotri, isine mula wong miang kikiring punglu, tapake kuntul anglayang, peksimi beruluke ngungkuli langit, kusumo cerah ing tawang. Artinya ini, jadi ada pendeta yang mewedarkan wahyu, mewedarkan firman. Pindo seperti kumbang angajab ing tawang, seperti kumbang rindu angkasa, itu rindu ruwai terhadap keabadian Tuhan. Lah manusia seperti ini ibarat ya harus ngendi susuing angin, susunya angin, pusatnya angin kok dicari. Maka ini sejalan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam surat dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 5 yang berbunyi, sebagaimana kau tidak mengerti jalannya angin, begitu juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Allah tidak tahu, apalagi hakikatnya. Ketika bicara tentang hakikat, Amsal 11 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Tingginya seperti langit, apa yang kau lakukan? Dan ini juga bisa dilakukan oleh kearifan lokal dari budaya kita. Sampai-sampai dikatakan wekasane langit culutri. Coba mana tahu kita itu ujungnya langit. Itu menggambarkan bahwa bicara tentang Tuhan itu harus bicara metafisika. Maka ujung daripada pengalaman rohani itu kusumo ajra ing tawang, seperti kusumo itu kembang mekar di angkasa. Artinya apa? Tuhan itu tidak tergantung dengan ciptaannya. Tuhan itu benar-benar neti-neti, bukan ini, bukan itu. Nah, wahyulah atau firman Tuhanlah yang menyingkapkan, tentu dalam keterbatasan yang hanya disampaikannya melalui nabi-nabi yang berpuncak pada turunnya firman yang menjadi manusia, yaitu nuzul kalimatullah al-mutajasad, nuzulnya turunnya firman Allah yang menjadi manusia, itu menyingkapkan wahyu ilahi dari zaman ke zaman. Maka dikatakan wal kalimatu sara jasadan wa hala bainana wa ra'ina masduhu masdan lil wahidi minal ab mamlu'an nikmatan wahakan. Dan firman itu telah menjadi manusia, artinya nuzul menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu awam metafisika.
Yang kedua, itu minder atau rendah diri terhadap yang lain. Nah, misalnya seringnya orang Kristen itu dibully Tuhannya 3, Tuhannya 3. Kita ini minder, lalu kita ingin mengubah ajaran kita sendiri. Padahal yang membuli itu pasti salah, tidak mengerti iman Kristen. Saya tidak mengatakan agama lain salah, tentu agama itu benar menurut keyakinan masing-masing. Tapi sering dalil-dalil keagamaan lain itu salah alamat ketika diterapkan untuk iman Kristen. Makanya sering kali ada orang tidak mau mengucapkan selamat Natal, mengharamkan sekedar datang untuk mengucapkan selamat atau sinterklas macam-macam. Itu kan karena sebetulnya gagal paham untuk memahami iman Kristen, padahal tujuannya itu laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah 3 dari yang 3. Pertanyaannya, yang mengatakan Allah ketiga dari yang 3 itu siapa? Tidak ada Tritunggal seperti itu. Nah, orang Kristen tadi karena minder wartehai komplek, dasar memang karena logikanya konslet tadi, maka kemudian dia malah ingin mengubah ajarannya sendiri. Itu yang menjadi akar dan permasalahan yang kedua. Makanya seringkali orang mengatakan, kan di Alkitab tidak ada Tritunggal, kenapa kita percaya Tritunggal? Terus saya bilang, bro, cobalah kita lihat agama mana yang ajarannya pokok ajarannya langsung masuk dalam kitab sucinya pertama. Teologi, ilmu kalam, usuluddin, termasuk yang namanya tauhid, ilmu yang paling luhur di kalangan Islam, itu kan muncul setelah para teolog merumuskan dari kitab sucinya. Ini contohnya ya. Contohnya, apa ilmu tauhid itu ada dalam Quran misalnya. Ucapan inilah ilmu tauhid tidak ada. Yang ada itu substansinya monoteisme atau tauhid. Kata monoteisme dalam bahasa Inggris sendiri itu kan munculnya baru abad modern, Henry Moore yang mengucapkan itu. Begitu juga ilmu tauhid itu ada di dalam tulisan para teolog, misalnya yang saya kutip ini, misalnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini tahun berapa dia meninggal? Tahun 910. Dia mengatakan tentang tauhid itu apa? At-tauhidu ifradul qadimi minal muqdas. At-tauhid atau keesaan Allah atau ilmu keesaan Allah, at-tauhid itu adalah mengesahkan yang kekal, qadim ya, minal muqdas, dari segala ukuran yang baru. Jadi ketika mengatakan kalau Tuhan itu duduk di atas singgasana lalu ukuran kursinya berapa, itu Masya Allah itu harus dihilangkan dari pola pikir manusia yang kurang lengkap ini ya. Kemudian misalnya ketika orang mengatakan Tuhan digambarkan dengan ruang ya, apa sih artinya tauhid? Dari pemikiran yang sama ini, at-tauhidu isbatud dzati bi nafil jihati. Jadi artinya tauhid itu adalah menetapkan substansi Allah, menetapkan zat Allah dari segala penafian, penyangkalan terhadap arah. Maka dikatakan, kalau dikatakan yaminullah, sebelah kanan Allah, tidak harus berarti itu kanan dan kiri secara ukuran ruang dan waktu. Ketika akhir zaman dalam gambaran eskatologi Al-Quran, orang-orang yang menerima kitab di sebelah kanan disebut ashabul yamin, bukan dalam pengertian itu Tuhan di sebelah kiri, manusia di sebelah kanan, sama sekali bukan itu. Jadi hilangkan perasaan minder terhadap orang lain dan dalami ajaranmu sendiri dengan baik ya. Jadi misalnya tadi kayak ungkapan misalnya huruf bet itu tertutup di belakang, artinya itu misteri yang tak terselami, jangan keburu ngecek dulu lah ya kan. Berarti ajaran Kristen tidak bisa diungkapkan. Nah, semua agama juga mengatakan kalau bicara tentang zat Allah itu ya sama, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi, itu juga ada dalam Islam. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu perasaan minder. Kalau orang Belanda menyebut minder wartehai kompleks.
terhadap agama lain, maka imannya sendiri dikorbankan. Yang ketiga itu adalah ahistoris, ya, sifat yang tidak paham terhadap sejarah. Ya, mestinya kalau bicara tentang iman Kristen, betul dikatakan bahwa kira-kira tahun 180-an seorang yang bernama Bapak Gereja ini, Theophilus Al-Antaki, Theophilus dari Antioquia, yang pertama kali dia mengungkapkan tentang kata Tritunggal. Maka ungkapannya adalah tes triados, yaitu Tritunggal. Apa itu? Ya, triados itu adalah toteu, yaitu Allah, lalu ketu logo auto, yaitu firmannya, ke tes sopias auto, dan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan itu maksudnya merujuk pada Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Kebijaksanaan itu gambaran tentang Roh Kudus. Jadi artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti yang tercatat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Lah judulnya ada kemudian. Tauhid juga gitu, judulnya ada kemudian. Nah judul tidak ada dipersoalkan, tetapi isinya gagal paham. Jadi Tritunggal itu ibarat atau laksana kidung abadi yang terus mengalun sepanjang abad, sekalipun judulnya belum ada. Kenapa judul itu penting? Kalau judul itu penting, mengalahkan substansi. Ketika konsili Nikia, konsili Konstantinopel merumuskan iman Kristen dalam bentuk kanun al-iman atau regula fide atau pengakuan iman atau syahadat panjang yang kita kenal itu, tentu ditulis inilah Trinitas. Nyatanya tidak. Artinya apa? Substansi itu yang ditekankan. Nah kalau substansinya ya ada semua dalam sepanjang Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau bicara tentang monoteisme versi Islam, tauhid, ya ada mulai dari Al-Quran, hadis, dan semua ajaran Islam yang meskipun kata tauhid itu muncul kemudian. Jadi yang pertama, dia tidak paham ajaran agamanya sendiri. Kemudian yang kedua, karena ahistoris tadi, karena dia tidak paham ajarannya sendiri, sikapnya ahistoris, maka dia tidak ngerti sejarah konsili. Setelah para rasul itu meninggal, murid-muridnya namanya siapa, bagaimana kontinuitas gereja. Setelah Petrus mati, penggantinya siapa, ketika Yohanes mati di Efesus, penggantinya siapa Polikarpus muridnya Petrus, muridnya Yohanes, Ignatius misalnya. Orang tidak paham. Orang hanya mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ungkapan itu muncul kira-kira tahun 100 Masehi. Bahkan kadang-kadang kita ini menyanyi lagu gereja, kita lupa bahwa idiom-idiom yang kita kidungkan hari ini itu ungkapan tahun 150 Masehi. Contoh misalnya, ketika Natal kita mengucapkan Gloria in excelsis Deo. Ini ungkapan dari mana? Ini ungkapan dari Vetus Latina, Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan tahun 150. Ketika Santo Hieronymus tahun 380-an menerjemahkan Vulgata, bunyinya bukan lagi Gloria in excelsis Deo. Artinya apa? Orang antipati dengan tradisi, padahal dia mengembangkan tradisi modern. Orang disuruh pakai dasi, pakai jas, mana ada itu ayatnya. Kalau bicara tentang ayat, ya kacau semua. Karena apa? Sebelum Alkitab Perjanjian Baru ditulis sudah ada gereja duluan. Ini ahistori, sikap yang tidak paham tentang sejarah gerejanya sendiri. Jadi pertama itu adalah awam metafisika, yang kedua minder wadahai kompleks, yang ketiga ahistoris. Ahistoris ada dua, ahistoris terhadap imannya sendiri, yang kedua ahistoris terhadap bangsanya. Makanya kemudian muncul orang yang dengan jumawa, yang meskipun ya pas-pasan pemahamannya, mengatakan Tritunggal bubarkan saja karena tidak cocok dengan Pancasila. Harus tahu apa kamu tentang Pancasila, bro?
Pelajari sejarah dulu bagaimana ketuhanan Yang Maha Esa itu diartikan. Baca itu prasasti-prasasti sebelum Indonesia merdeka, bagaimana prasejarah sila ketuhanan Yang Maha Esa, kenapa disebut Tuhan, apa Tuhan identik dengan agama tertentu. Itu prasasti Kedukan Bukit tahun 645, kemudian prasasti Trengganu tahun 1390-an, itu pelajari semua. Dari situ kita bisa paham bahwa kata Tuhan itu bukan milik agama tertentu. Begitu juga kata esa. Kata esa di dalam bahasa Indonesia itu bukan serapan dari bahasa Sanskrit. Karena dalam bahasa Sanskerta esa itu ekam. Misalnya dalam kitab Rigveda, ekam satvripah bahuda wadanti. Dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama misalnya. Itu dari kitab Weda. Kemudian kata esa juga bukan Arab, itu bukan Islam. Karena kata esa dalam bahasa Arab itu ahad, misalnya qul huwallahu ahad, Allahu somad. Maka ketika seorang ulama Aceh yang terkenal namanya Abdur Rauf Asingkili dalam buku Tarjuman Al-Mustafid kemudian mengartikan qul huwallahu ahad dengan kata-kata katakanlah ya, dengan Tuhanmu, dialah Tuhan, dialah Allah yang Maha Esa, yang asa adanya. Ini kata asa itu bahasa Dayak, bahasa Austronesia, bahasa Nusantara kuno. Makanya orang Dayak menghitung asa, dua, telu, ya. Itu bahasa Nusantara asli, tidak ada kaitannya dengan agama tertentu atau konsep agama tertentu. Jadi Anda tidak paham ketika bicara tentang Pancasila, dipikirnya yang esa itu harus satu seperti gundulmu, tidak seperti itu. Ini bukan soal bilangan. Bicara tentang Tuhan itu metafisika, bukan fisik, ya, bukan matesis. Kalau Anda hanya ngomong soal fisik, Anda ini tingkatannya paling rendah dalam berpikir. Itu ya pramanusia lah itu kalau hanya baru sekedar lihat fisiknya itu. Maka marilah kita sembuh dari penyakit ini, yaitu 3 penyakit tadi. Pahami Tuhan dengan metafisika. Jadi kalau satu Tuhan tidak sama dengan satu bakpao, satu kelereng, satu pentol bakso, tidak sama, ya. Kemudian kalau orang mengatakan Tuhan beserta dengan orang beriman, berapa jumlah orang beriman di kota Malang? Kalau jumlah orang berimannya itu misalnya 1 juta, padahal orang beriman tadi tinggal di 1 juta tempat yang berbeda-beda, dan Tuhan jumlahnya 1. Berarti 1 Tuhan beserta dengan 1 juta orang yang tinggal di tempat yang berbeda-beda pada jam dan saat yang sama. Apa Tuhan harus terpisah jadi 1000? Nah ini kalau logika metafisika dipahami dengan logika matematika atau logika fisik tadi yang kata Aristoteles itu tingkat pemikiran manusia yang paling rendah, itu tentu tidak akan ketemu. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan pengagungan yang layak baginya. Satu Tuhan tidak sama dengan satu batu. Kedua, hilangkan minderwar dari kompleks dalam dirimu terhadap agama lain, dan pahamilah imanmu dengan setia pada ajaran para rasul, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, bapak-bapak gereja, bapak-bapak konsili sampai gereja modern ini. Maka kehidupan iman kita tidak mengalami diskontinuitas. Ketiga, belajarlah sejarah, termasuk sejarah bangsamu, supaya tidak sampai membuat kesimpulan yang sangat memalukan manusia beradab sekarang ini. Satu Tuhan disamakan dengan satu Tuhan, dengan PD-nya bikin lagu. Malulah dengan dirimu bahwa kamu bukan apa-apa. Mungkin kamu mendengarkan ceramah saya itu hanya mungkin 1% yang masuk, tidak masalah. Tapi rajin-rajinlah untuk berpikir, dan jangan parkir kereta kesadaranmu di sembarang tempat sampai nanti iblis merebutnya dan dipakai, ditunggangi untuk kepentingan mereka melawan kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui tayangan ini. Konslet logika dari para penghujat Tritunggal. Semoga Anda tidak konslet lagi.
Shalom alaikum Beshem Hamasya. Shalom alaikum Beshem Hamasya. Kita melanjutkan kembali tema kita, konslet logika para penghujat Tritunggal. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tuduhan palsu bahwa Matius pasal 28 ayat 19 ayat palsu. Minggu yang lalu kita sudah berbicara salah satu kelemahan logika dari para penghujat Tritunggal adalah tidak bisa membedakan antara satu Tuhan dengan satu batu, satu bilangan. Saya memberikan contoh kutipan dari Sefer Bereshit pasal 1 ayat 1, bagian dari kitab Taurat Musa yang diawali dengan ayat yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan huruf Ibrani diawali dari huruf Bet. Seluruh teks kitab suci Taurat itu diawali dari huruf Bet, Bereshit. Huruf Bet itu tertutup di belakang, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu adalah misteri ilahi. Dan tentu berbicara tentang Allah itu tidak berbicara tentang aspek ruang dan waktu. Setelah Tuhan menciptakan et hasamayim ve et saaret, langit dan bumi, baru muncul ruang, waktu, angka, keterbatasan bilangan dan sebagainya. Maka kesalahan parah ini mesti disadari bagi setiap seorang pencari kebenaran yang bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu. Lalu yang kedua, kecerobohan mereka dalam memahami teks-teks kitab suci. Kita mengetahui bahwa Perjanjian Baru itu menyingkapkan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Perjanjian Lama baru berbicara secara implisit tentang Allah Tritunggal. Tatkala kitab Kejadian berbicara Allah menciptakan, lalu rohnya melayang-layang di atas permukaan air, wirwah Elohim merakefet alfini hamayim, dan wayomer Elohim, berfirmanlah Allah yehi or wajehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu sudah bicara tentang aktivitas penciptaan yang dilakukan Allah, firman-Nya dan rohnya. Dalam Perjanjian Baru, Kristus memberikan instruksi yang dikenal dengan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Estu onomato patros kitu iu kitu agiu penefmatos. Nah, ayat yang sangat penting ini menurut beberapa kelompok yang sekarang ini mulai marak di Indonesia, bahwa itu adalah ayat yang katanya palsu. Dari berbagai macam terjemahan yang mereka ajukan. Kenapa terjemahan? Kenapa bukan teks aslinya langsung? Mereka mengemukakan bahwa Eusebius dari Kaisarea pada abad keempat memiliki bacaan yang berbeda dengan teks yang sekarang beredar. Karena seperti tampak pada terbitan Novum Testamentum Greek tahun 1935, di sini ada varian teks, ya, tertulis Eus ini Eusebius, lalu tertulis Eisto onomatimo, dalam namaku. Nah, oleh karena itu mestinya ayatnya berbunyi dan baptiskanlah mereka dalam namaku, nama Yesus. Dan dengan demikian itu lebih cocok dengan kitab Kisah Para Rasul, di mana ada banyak ayat lain yang mengatakan membaptis itu di dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus. Esto onoma Yesu, bukan esto onomato patros ketu iu ketu wahyu penematos, bukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sebetulnya apakah benar ada teks Alkitab yang berbunyi
baptiskanlah mereka dalam namaku. Ternyata tidak. Kenapa tidak? Seluruh teks Perjanjian Baru pada bagian Injil Matius itu bunyinya sama. Di situ kita mengenal naskah tertua yang bisa kita temui dari berbagai macam terbitan, ya. Antara lain misalnya Codex Vaticanus. Ini misalnya Codex Vaticanus ini tahun 350-an, dan ini diterbitkan ulang di Roma tahun 1868. Diterbitkan di Roma tahun 1868. Ini jelas memuat teks yang berbunyi Bapa, Putra dan Roh Kudus, belum lagi teks Codex Alexandrinus, lalu Codex Washington, Codex Bizai, rata-rata dari abad ketiga dan abad keempat, semua memuat itu. Belum naskah-naskah kuno seperti misalnya naskah Koptik dari abad keempat yang sekarang disimpan di Putmeriana Biblica, Bibliotheca Putmeriana di Switzerland. Lalu juga naskah yang disebut Vetus Latina dalam bahasa Latin tahun 150. Naskah Old Syriac atau Vetus Syriac juga berasal dari abad kedua. Lalu Peshitta kemungkinan berasal dari akhir abad ketiga, abad keempat dalam bahasa Aramaik, ya. Seperti ini naskahnya. Juga di sini disebutkan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, baptiskanlah mereka Beshem Abba Wabra Biruha Dekutsa dalam bahasa Aramaik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian naskah-naskah kuno yang jelas berbentuk kodek, ya, dalam bentuk naskah-naskah terjemahan kuno dan naskah asli dalam bahasa Yunani, ribuan naskah semua memuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan Eusebius? Nah, kita akan melihat konteks dari yang dikutip sebagai bacaan Eusebius. Ini buku Eusebius dalam terjemahan bahasa Arab, yaitu Tarikh Al-Ghanisah li Eusebius Al-Kaisari, khususnya pada buku kelima, ya, buku kelima. Itu buku ketiga poin kelima atau ayat kelima jelas berbicara apa yang dimaksudkan baptiskanlah dalam namaku itu ternyata tidak tepat. Lalu ini dalam teks bahasa Yunani-nya terjemahan dengan bahasa Inggris juga disebutkan di sana. Kita bisa langsung cek and recheck semua apa yang diasumsikan ditulis oleh Eusebius. Nah, konteksnya apa? Konteksnya begini. Dalam bukunya Eusebius, yaitu buku ini Historia Ecclesiastica atau Sejarah Gereja yang ditulis juga abad keempat, Eusebius sebetulnya sedang bercerita tentang penganiayaan umat Kristen di Yerusalem. Nah, setelah kematian syahid Rasul Yakobus, anak Yebedeus saudara Yohanes, kemudian kematian Stefanus, kemudian kematian Yakobus uskup Yerusalem, dan banyak rasul-rasul yang mengalami penganiayaan secara sangat mengenaskan, maka umat Kristen meninggalkan Palestina dan hijrah ke kota Pela. Pela adalah wilayah Transjordania seberang Sungai Yordan. Tapi dengan hijrahnya orang Kristen ini, kata Eusebius, justru digenapilah sabda Tuhan yang diucapkan Kristus sebelum Kristus naik ke surga, yaitu ayatnya begini yang dikutip oleh Eusebius, baptiskanlah. Tidak ada kata itu, tetapi pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid dalam namaku. Jadi tidak ada kata baptiskanlah, baptisontes, autos, esto, onomati, mau, tidak ada. Oleh karena itu di dalam varian teks tadi hanya disebutkan esto, onomati, mau dalam namaku, tetapi tidak ada konteks baptisannya. Berarti apa?
Di sini sebetulnya Eusebius kilaf mengutip naskah. Kalau untuk ukuran kita, sebetulnya kalau untuk ukuran zaman dulu ya, karena mengutip ayat itu kan kadang-kadang tidak dikutip lengkap. Dan ini sampai sekarang juga masih terjadi ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah di gereja. Tinggal konteksnya apa. Nah di sini tidak bisa dijadikan varian teks untuk menandingi teks resmi Perjanjian Baru yang jumlahnya ribuan, itu tentu tidak bisa. Lebih-lebih kalau kita membaca tulisan Eusebius yang lain, misalnya tulisan yang berjudul Demonstratio Evangelica. Dalam buku yang berjudul Demonstratio Evangelica 1 bab 1 ya, ayat 6, disitu dikatakan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus Putra Allah berkata kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka apa yang telah kukatakan kepadamu. Di sini juga tidak ada kata baptisan. Baptis dilewati. Jadi kita tidak bisa mengukur tulisan Eusebius ini sebagai varian teks dari Matius pasal 28 ayat 19. Karena ternyata di dalam bukunya yang lain Eusebius memang tidak mengutip secara lengkap ayat-ayat itu kalau tidak bersesuaian dengan konteks yang diucapkannya. Nah, lalu ada satu bukti yang ini sangat penting ya. Bukti itu adalah tulisan dari Eusebius yang lain dalam bahasa Aramaik yang lebih dikenal dengan Syriac Theophania. Nah, yaitu Ketaba de Eusebius Caesarea di Aldenha Alahaya. Nah, bukunya ini sekarang banyak terbit, bisa di pesan mungkin di Amazon, karena dalam buku ini Eusebius justru mengutip secara full ayat Matius pasal 28 itu sesuai dengan konteksnya dalam Alkitab. Jadi saya bayangkan waktu Eusebius menulis Historia Ecclesiastica atau Demonstratio Evangelica itu mungkin dia tidak mengutip langsung secara harfiah atau lagi membaca Injil, tetapi mungkin ketika Eusebius menulis bukunya Denha Alahaya itu, dia sedang membaca teks. Dan apa yang ditulis di situ jelas-jelas semuanya cocok dengan teks kitab suci Perjanjian Baru, secara khusus adalah Matius pasal 28 ayat 19. Kita akan lihat. Nah, ini apa yang ditulis oleh Eusebius itu ternyata persis sama dengan teks Pesita ya. Dalam teks Pesita itu kalau lengkap dibaca dari pasalnya itu dan ayatnya, pasal 28 ayat 19 itu jelas sekali. Ayat 19 di situ dikatakan zelo hakil, pergilah. Ya, oleh karena itu, zelo pergilah, talmidu muridkanlah atau jadikanlah murid atau muridkanlah kulhum ami semua bangsa dan baptiskanlah wa amitu inun dan baptiskanlah mereka bisem Aba dalam nama Bapa wa Bra dan Putra wa Ruha Dikutsa dan Roh Kudus. Persis dengan apa yang tertulis dalam teks Pesita. Pesita itu adalah Perjanjian Baru di dalam bahasa Aramaik, yaitu bahasa yang dipakai oleh Kristus sendiri. Seperti ini bukunya ya. Dan ini Kristus itu memang berbicara dalam bahasa Aramaik sehari-hari. Kemudian dia berbicara dalam bahasa Ibrani ketika dia mendaras kitab Taurat, seperti diceritakan di dalam misalnya Lukas pasal 4 ketika Yesus diberikan gulungan kitab suci lalu membaca dari kitab Nabi Yesaya, roh Tuhan ada padaku, ruah Adonai alai, dan seterusnya. Tetapi kenapa Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa internasional saat itu adalah bahasa Yunani.
Nah, saudara-saudara, yang mau saya kasih catatan dari kasus ini adalah bahwa orang Kristen itu begitu bebasnya. Tapi memang tahun-tahun abad 19 dan awal abad 20 itu memang memuncaknya liberalisasi pemikiran di Eropa. Sehingga orang Kristen itu justru karena kecintaannya pada kitab sucinya, dia mencoba untuk mencari naskah yang paling berdekatan dengan naskah asli yang ditulis oleh para rasul. Nah, tentu kalau naskah asli yang ditulis oleh penerima wahyu ilahi kalau istilah Islam, atau yang diilhami Roh Kudus kalau istilah Kristen, teks aslinya dari zaman yang bersangkutan tentu tidak ada agama yang punya itu. Tetapi teks asli yang paling dekat dengan itu ada. Bahkan kalau Injil itu ada yang jaraknya hanya sekitar belasan tahun saja. Nah, karena kesadaran tentang kesalahan yang dilakukan oleh para editor, ini bukan firman yang diubah. Anda kadang-kadang secara serampangan kita ini mendapatkan informasi banyak bahwa Injil kok direvisi, yang direvisikan terjemahannya. Dan kita jujur kalau misalnya itu memang ada varian-varian teks yang cara penulisannya atau bacaannya berbeda dengan teks standar. Ini teks standarnya yang di atas ini. Nah, ini yang disebut kritikus aparatus. Justru Kristen itu jujur. Ya, kalau misalnya tadi saya tunjukkan, ternyata tahun 35 Eusebius pernah dijadikan rujukan, katanya dia punya naskah sendiri. Ternyata tidak, lain dengan Hieronymus. Kalau Hieronymus itu kan jelas-jelas menerjemahkan kitab suci yang namanya Biblia Sacra Vulgata abad keempat, karena mungkin bahasa Latin yang selama itu dipakai oleh gereja Roma Katolik atau gereja Roma itu sudah bahasa Latin kuno. Lalu dibuatlah terjemahan baru, waktu itu berada di Bethlehem. Sampai sekarang gua Hieronymus itu masih terpelihara di kota suci Bethlehem. Lalu di sana diselesaikan yang namanya Biblia Sacra Vulgata. Vulgata itu bahasa Latin yang lebih simpel yang bisa diterima oleh umat saat itu. Nah, kebebasan Kristiani itu memang luar biasa. Jadi ternyata setelah dilihat memang Eusebius tidak pernah menulis terjemahan kitab suci seperti Hieronymus. Yang kedua, ternyata kutipan-kutipannya cenderung bebas, ya, karena itu beda antara Demonstratio Evangelica dengan yang tercatat dalam kutipan yang dimasukkan di Kritikus Aparatus varian teks tahun 1935 tadi. Maka kemudian dalam edisi terbaru, yaitu edisi 28, bahkan saya kira juga edisi sebelumnya, teks itu sudah tidak ada, karena memang itu bukan varian teks, itu memang kutipan bebas. Jadi tidak mungkin kalau justru Alkitab yang aslinya harus digeser karena kutipan seorang penulis dari abad keempat. Nah, inilah konslet berpikirnya para penentang Tritunggal itu. Jadi setiap kali ada argumen yang kelihatan itu menguntungkan pendapatnya langsung diambil. Setiap terjemahan yang jelas itu asal usulnya dari abad ke-13 karena menguntungkan pendapatnya diambil. Misalnya Injil Matius dalam bahasa Ibrani dari Dutilet itu abad ke 13 atau 14 diambil karena cocok dengan pendapatnya. Tentu ini bukan berpikir ilmiah, ini berpikir serampangan, berpikir yang sembrono karena hanya menguntungkan pendapatnya saja. Kalau tidak menguntungkannya ditolak. Padahal justru naskah-naskah yang jauh lebih tua, lebih kuno, bahkan tahun 150 seperti Vetus Latina atau Ul Syriac juga tahun 200-an yang jelas-jelas mengatakan itu, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama dengan teks Pesita yang tadi saya baca di dalam bahasa Syriac Aramaik, ya, Beshem Abba Webra Wiruha di Kutsa. Sehingga sampai sekarang kalau di gereja-gereja berbahasa Syriac, ya, kayak gereja Maronit Ortodoks Syria, gereja Maronit, gereja Katolik Syria, itu semua kalau membaca doa diawali dari Beshem Abba Wibra Geruha di Kutsahat Allah Hasarira. Itu kalau untuk Syria Timur. Kalau Syria Barat itu adalah
Bisim Abu Webru Geruha Dikutsu Hat Aluhu Sariro Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa dan benar, amin. Ditegaskan di situ. Kenapa ditegaskan Allah yang esa dan benar? Karena jelas kata yang diterjemahkan dengan nama itu tunggal bentuknya, esto onoma, dalam satu nama. Tu Patros, gitu iu, gitu agiu, pneumatos. Dengan demikian, apa tidak ada bukti bahwa ada teks yang berbunyi demi namaku? Lalu bagaimana dengan kisah para rasul? Ya tentu itu kasus tersendiri yang nanti kita bahas. Karena dalam baptisan-baptisan yang diceritakan kisah para rasul itu kan narasi, bukan instruksi. Dalam pembahasan berikutnya saya akan membahas itu tentang bagaimana formula di dalam Matius pasal 28 dan 19 dibandingkan dengan aneka ragam baptisan yang tampaknya menggunakan rumusan dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Ini Kodeks Vatikanus yang tadi saya sampaikan ya, naskahnya adalah ini, di-scan dari sini tahun 325. Nah, saudara-saudara, bukti-bukti baptisan kuno yang bisa kita baca formulanya ya. Misalnya Didake. Didake itu adalah buku katekisasi kuno yang digunakan para katekumen yang baru mau dibaptis. Itu ditulis ketika rasul-rasul sebagian masih hidup, sekitar tahun 90 Masehi. Rasul Yohanes meninggal di Efesus itu tahun 96 Masehi. Di sini jelas sekali disebutkan misalnya dalam bab ke-7 ya, ditulis begini tentang baptisan, baptiskanlah dengan cara demikian. Setelah terlebih dulu diajar, intinya begitu, maka mereka dibaptis di tempat atau di air yang mengalir di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau tidak ada air yang mengalir, bisa guyur di atas kepalanya 3 kali dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jelas bahwa di sini adalah dokumen yang jauh lebih tua daripada Eusebius dari abad keempat. Karena instruksi Yesus di dalam Matius pasal 28 dan 19 itu kemudian diindahkan oleh bapak-bapak gereja. Bahkan sebagian ketika Rasul masih hidup dijadikan formula baptisan. Maka dengan demikian baptisan dalam nama Yesus itu pasti memiliki makna yang berbeda. Nah, kesalahannya di mana? Apakah baptis dalam nama Yesus tidak sah? Ya tidak salah saya kira, karena itu ada dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi salah menyamakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah sama dengan Tuhan Yesus. Yang disebut Tuhan Yesus itu kan wujud Sang Firman yang turun ke dunia, di mana anak laki-laki yang dilahirkan Bunda Maria itu akan disebut Yesus. Jadi Yesus adalah nama inkarnasi Firman ke dunia, bukan nama Tritunggal. Nah, ini yang nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu ada catatan berikutnya itu dari Bapak gereja namanya Irenaeus, dan Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus, dan Polikarpus adalah muridnya Yohanes. Dia menulis kira-kira tahun 180. Dia meninggal tahun 202. Dia menulis begini, dia berkata kepada mereka, pergilah dan ajarkanlah semua bangsa dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Muridnya Irenaeus namanya Hippolytus dari Roma. Dia menulis kira-kira tahun 202. Dia menulis begini, oleh karena itu firman Bapa mengetahui watak dan kehendak Sang Bapa, dan bahwa Bapa itu mau disembah dengan cara yang tidak lain dengan memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari mati. Pergilah dan ajarlah semua bangsa dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi jelas bahwa formula baptisan dari abad ke abad itu memang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak bisa kemudian hanya ada satu potong
kutipan dari abad keempat kemudian langsung mengubrak-abrik ajaran gereja. Saya membayangkan ya memang kalangan Kristen ini sangat liberal. Liberalnya bahkan itu amit-amit sekali. Karena apa? Anda kalau pergi ya ke situs-situs bersejarah ya. Misalnya pergilah ke Trowulan. Trowulan itu tempat bekas kerajaan Majapahit. Majapahit itu adalah negara nasional kedua yang mayoritas beragama Hindu-Buddha saat itu. Dari Majapahitlah kita mendapatkan Seloka, Bhinneka Tunggal Ika, Salam Nasional Merdeka, bahkan kata Pancasila itu dari Majapahit. Pancasila ya gegenden teteki hayualupa. Pancasila hendaklah dipegang teguh dan jangan dilupakan. Itu dari zaman Majapahit. Tetapi pada saat Majapahit itu sudah mulai masuk agama Islam. Dan banyak bahkan di kalangan mereka itu yang berhubungan dekat dengan istana. Antara lain makam Putri Campa. Dan makam itu terkenal yang namanya makam Troloyo. Dalam Majapahit namanya Tralaya. Tra itu singkatan dari kata setra. Setra itu artinya lapangan atau medan. Makanya perang Baratayuda diadakan di medan Kurusetra, yaitu di lapangan Kuru. Nah, laya itu berasal di kata laya atau pralaya, artinya mati. Jadi itu artinya tempatnya pekuburan. Maka ada Pasetran Gondo Mayit, itu istananya Batari Durgo. Setra itu artinya lapangan atau medan. Nah, di situ ada banyak makam-makam Muslim. Misalnya ada makam Muslim, kalau tidak salah itu makam ke-10 dan makam ke-4. Itu ada kutipan ayat Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 185 kalau tidak salah. Nah, di situ kan surat Ali Imran 185 itu dikutip karena memang cocok dengan tema kematian di situ. Pralaya itu tadi, medan kematian. Maka diingatkan umat Islam itu kalau hidup itu pasti ada akhirnya. Lalu ayat yang paling banyak dikutip itu antara lain adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini masih ada lanjutannya, panjang lanjutannya. Tetapi kadang-kadang dikutip tidak lengkap. Ada kadang-kala cuma dikutip ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi kalau saudara cari tidak ada umat Islam di dunia ini yang kemudian memasukkan ini misalnya kritik teksnya dalam Al-Quran. Itu adalah varian teks dari makam Tralaya ke-10. Bahwa ayat surat Al-Imran 183 itu hanya pendek bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada. Karena umat Islam masih waras, bisa menjaga kitab sucinya. Lain dengan orang Kristen yang kadang-kadang gemblung karena dia tidak paham dengan firman Tuhan ya, dan kadang-kadang itu berpikir terlalu bebas ya. Saya bersyukur bahwa kesadaran dari para pengumpul naskah kitab suci ya, Nestle Aland edisi yang ke-28 itu memang tidak lagi memuat yang namanya varian Eusebius, karena itu memang bukan varian teks kitab suci. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kedua dengan tema yang cukup menarik ya, menjawab tuduhan palsu bahwa Matius 28 ayat 19 adalah ayat palsu. Sampai ketemu kembali di dalam pertemuan berikut dengan tema yang menarik yang masih berkisar tentang Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati pikiran kita dengan pencerahan agar kita tidak mengalami konslet berpikir lagi, tetapi lebih setia pada firman Tuhan dengan memakai metode yang benar, yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran kitab suci. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa.
Al-masdu lil ab wal ibni wa rahil kudus al-ana wa qulu awanin wa ila dahrid duhur. Amin. Shalom alaikum besem Hamasiah. Shalom alaikum besem Hamasiah. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam Kristus. Kali ini kita akan melanjutkan tema kita, konslet logika para penghujat Tritunggal. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bahwa para kelompok anti Tritunggal itu mencoba untuk menyangkal ayat Alkitab yang secara jelas berbicara tentang Tritunggal, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 19 dengan berbagai macam alasan. Satu, mereka menganggap bahwa ayat itu palsu karena praktek pembaptisan seperti yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul di banyak ayatnya itu pembaptisan di dalam nama Yesus atau di dalam nama Kristus Yesus. Esto onomatu Kristo Yesu atau esto onomatu Kristo misalnya. Sehingga dipertentangkan dengan ayat Tritunggal di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi yang jelas-jelas mengatakan baptiskanlah mereka esto onomato patros ketu iu ketu wagi penepmatos. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan formula trinitaris ini di sepanjang sejarah gereja menempati posisi yang utama dalam ibadah. Misalnya ketika kita membaca salam berkat di depan di gereja-gereja Protestan atau doksologi di gereja-gereja kuno, misalnya al-masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kula awanin wa ila dahrida irin. Amin. Itu dalam semua gereja, baik itu Ortodoks, Katolik atau gereja-gereja Protestan. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, doxa patri ketuyu ketuagi penepmati, sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Itu hampir di semua gereja kuno. Dan eksistensi teks Kisah Para Rasul itu tidak bisa dipertentangkan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Karena bukti teks terkuno, misalnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, naskah Latin kuno yang disebut terjemahan Vetus Latina, Vulgata dari abad keempat, kalau Vetus Latin itu dari tahun 150, lalu Pesita, semuanya memuat teks Matius pasal 28 ayat 19. Tetapi seperti kemarin kita bahas bahwa karena mendasarkan pada Novum Testamentum tahun 1935 di mana para penyusun dari edisi tahun 35 itu mengenal, memasukkan dalam catatan Kritikus Apparatus yang dikenal dengan teks Eusebius, di mana mendasarkan kutipan yang sesungguhnya tidak bicara langsung tentang naskah Alkitab karena Eusebius toh tidak menerjemahkan Alkitab atau menyalin naskah Alkitab seperti misalnya Santo Hieronymus, tidak. Di situ cuma di dalam naskah Historia Ecclesiastica, ya, buku ke-5, dia mengatakan di situ bahwa baptiskanlah, tidak ada kata baptiskanlah di teks itu seperti yang dikutip oleh kaum Oneness Pentakostal. Yang ada adalah jadikanlah semua bangsa murid dalam namaku. Di situ digunakan ento onomati mau di dalam namaku. Di situ konteksnya juga bukan baptisan karena Eusebius sebetulnya kurang tertib atau kurang cocok ketika mengutip teks itu karena itu kemungkinan kutipan lepas atau kutipan bebas. Tetapi di dalam teksnya yang lain, saya sekedar mengingatkan kajian kita sebelumnya, dalam bukunya Syriac Theopania, ya, itu jelas-jelas menyebut Matius pasal 28 ayat 19 lengkap seperti yang tercatat baik itu dalam teks asli Yunani maupun paralelnya dalam bahasa Syriak yang dikenal dengan Pesita. Dalam teks Pesita itu jelas-jelas
sama dengan formula baptisan dimanapun yang dipahami oleh gereja kuno. Di situ dikatakan misalnya zelo, pergilah, zelo hakil, talmidu, dan muridkanlah, kulhun ami, segala bangsa, wa amitu inun, dan baptiskanlah mereka, beshem aba wabra waruha dakutsa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan membahas apa ayat-ayat yang dipertentangkan dengan Matius pasal 28 ayat 19. Kita akan melihat pertama-tama kita harus menyadari bahwa di dalam Kisah Para Rasul maupun surat Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 yang bicara tentang baptisan dalam Kristus Yesus atau baptisan dalam nama Yesus, itu bukan bentuk perintah. Artinya bukan bentuk instruksi bagaimana orang membaptis, tetapi itu adalah sebuah narasi yang menceritakan bagaimana banyak orang bertobat lalu dibaptis dalam nama Kristus, atau dibaptis dalam Kristus Yesus, atau dibaptis di dalam nama Kristus. Jadi konteksnya bukan ayat yang bersifat perintah. Maka dengan demikian kita harus memahami ayat demi ayat sesuai dengan konteksnya. Misalnya kita akan membaca ayat-ayat dari Kisah Para Rasul yang memuat tentang pembaptisan di dalam nama Kristus atau di dalam nama Yesus. Misalnya disebutkan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 tadi, paralelnya dengan Kisah Rasul pasal 8 ayat 16. Ini sering disebut teks ini sebagai The Samaritan Pentecost, yaitu Pentakosta yang terjadi di Samaria. Ayat 14, 15, dan 16 saya baca. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15, setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu memperoleh Roh Kudus. Lalu ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun atas mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di sini dinarasikan, dikisahkan mereka dibaptis esto onomato Kristo Yesu, di dalam nama Kristus Yesus. Lalu setelah itu dua rasul tadi menumpangi tangan sehingga mereka menerima karunia Roh Kudus. Jadi teks di sini sama dengan yang tercatat di dalam Roma pasal 6 ayat 3, di mana di sana baptisan itu diparalelkan dengan baptisan dalam kematian Kristus, karena simbolnya itu dikuburkan, maka diungkapkan kata dalam. Artinya apa? Seperti orang dikuburkan dalam kematian Kristus, itu disimbolkan dengan baptisan. Maka baptisan itu dalam konteks itu diselamkan, maka masuk ke dalam, maka digunakan ungkapan es Kristo Yesu, baptisan dalam Kristus Yesus, karena di situ paralelnya dengan kata-kata esto thanaton, yaitu di dalam kematiannya, maksudnya kematian Kristus. Lalu ada satu ayat lagi yang berbicara dengan formula yang sama, yaitu formula esto onoma, di dalam nama. Misalnya disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini digunakan kata-kata esto onomaton kurion Yesus, di dalam nama Kristus Yesus. Kenapa? Konteksnya itu terjadi di Efesus, bahwa banyak orang sudah percaya sama Yesus. Tapi ketika ditanyakan apakah mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka menjawab bahkan mengenal Roh Kudus pun tidak, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus atau di dalam nama Kristus Yesus. Lalu Paulus bertanya, dengan
Baptisan apa yang kamu terima? Dengan baptisan Yohanes. Dijelaskan di situ, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Dan Yohanes sendiri menunjuk kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada suara-suara yang berseru di padang gurun seperti yang disebutkan dalam Injil. Dan itu mengarah kepada Yesus. Maka atas dasar itu mereka dibaptis di dalam nama Kristus Yesus. Kenapa di dalam nama Kristus Yesus? Karena mereka dimasukkan sebagai umat yang percaya kepada Kristus, tidak hanya percaya dalam hati, tapi secara sakramen menerima baptisan itu, menjadi anggota resmi secara sakramental, menjadi tubuh Kristus atau gerejanya. Ini konteksnya yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal ke-10 tadi, ayat 5. Lalu kita bisa membaca lagi di Kisah Rasul pasal 2, di mana di situ digunakan kata depan epi, ya, di atas. Jadi ada eis tu onoma, di sini ada epi tu onomati, Yesus Kristus, di dalam nama, dan ini di atas nama. Memang seperti bahasa Indonesia, kata demi nama atau dengan nama atau atas nama itu maknanya sama. Tetapi ketika kita membaca sebuah teks dan itu sesungguhnya memiliki latar belakang kebahasaan tertentu, akar di mana kenapa digunakan kata atas atau kenapa digunakan kata dalam bahasa Indonesia itu bisa dilacak, ya. Misalnya kalau kita bicara dengan istilah apa dalam bahasa Indonesia kata Sang Yang Tunggal dalam bahasa Jawa diterjemahkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi juga hal yang sama kalau dikatakan Gusti Kang Murbeng Dumadi, sebetulnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi mau diterjemahkan Tuhan Yang Maha Esa juga bisa, meskipun secara literal kata-katanya tidak harafiah diterjemahkan. Nah, ini memang tidak sepenuhnya sama, tetapi bisa untuk menggambarkan kenapa digunakan kata epi atau digunakan kata eis di situ. Nah, konteksnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 itu digunakan kata-kata mereka dibaptiskan epi tu onomati Yesus Kristus. Karena apa? Karena digunakan kata atas, itu ada penafsir yang mengatakan karena mereka dibaptis itu di atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu disebutkan pada ayat sebelumnya, ayat 36, bahwa hendaknya orang Israel mengetahui bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Dalam terjemahan bahasa Arab disebutkan innallaha dza'ala hadzalati salabtumuhu antum robban wa masih. Mereka telah menjadikan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Di atas dasar penyaliban Kristus itulah orang dibaptis epi tu onomati Yesus Kristus. Di atas dasar, di atas nama Yesus Kristus, artinya di atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu ada satu ayat lagi yang disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-10 ayat 48, ya. Di sini dikisahkan tentang seorang atau kelompok yang sudah menerima Roh Kudus tetapi mereka belum dibaptis air di dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi di sini Roh Kudus itu berkarya secara luar biasa kepada bangsa-bangsa goyim atau bangsa-bangsa bukan Israel, orang-orang yang tidak bersunat. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus padahal mereka belum dibaptis. Nah, fenomena ini fenomena yang baru dan ini kebalikan dari kejadian yang dikisahkan tadi. Mereka mengenal Roh Kudus pun belum, lalu mereka dibaptis di dalam nama Yesus, dilibatkan di dalam komunitas yang percaya pada Yesus. Nah, di sini mereka ini belum dibaptis dalam nama Yesus, tetapi mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Lalu diputuskan di situ bahwa ini fenomena yang baru. Bagaimana mereka yang belum dibaptis tapi bisa
dikaruniai oleh karya Roh Kudus, yaitu kebebasan dari Roh Kudus sendiri untuk berkarya di atas umat bangsa-bangsa lain. Lalu mereka pun dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Digunakan kata ento onomati Yesu Kristo. Di dalam nama Yesus Kristus digunakan kata-kata ento onomati Yesu Kristo, yang artinya pada nama Yesus Kristus. Nah, di dalam terjemahan bahasa Yunani modern, semua diterjemahkan dengan esto onoma. Tapi melalui teks-teks ini kita bisa paling tidak mendekati kasusnya masing-masing. Yang jelas bahwa baptisan-baptisan yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul itu bukan instruksi, dalam bentuk instruksi yang Tuhan berikan langsung kepada umat, tetapi itu narasi yang mengisahkan kasus by kasus orang dibaptis di dalam nama Kristus, epitu onumati Yesu Kristu, esto onumati Kristu, esto onumati Kristu Yesus, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh dipertentangkan dengan Injil Matius pasal 28 ayat 19, karena teksnya di situ sudah jelas bahwa semua naskah kuno memuat itu, dan maka tidak bisa kalau hanya satu kutipan dari Eusebius itu digunakan untuk membatalkan teks yang malah itu sangat kuno dan keakuratannya tidak pernah dipersoalkan. Nah, kemudian yang kedua, ada kecenderungan orang itu bingung untuk mendamaikan. Lalu membaptis atas nama siapa? Apa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau atas nama Yesus, atau di dalam nama Yesus? Itu kemudian ada kecenderungan orang menggabung antara dua rumusan itu. Biasanya kita dengar di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu salah? Saya kira juga tidak salah. Asal tidak dipahami bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kita bisa membaca dari Injil Matius pasal 1, ya. Itu bercerita tentang ketika Yusuf ragu-ragu secara diam-diam mau menceraikan Maria, karena Maria sudah hamil sebelum mereka sendiri melakukan hubungan suami istri. Lalu malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan mengatakan, jangan ragu-ragu untuk mengambil Maria itu sebagai istrimu. Karena apa? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan kemudian ayat 21 itu jelas sekali mengatakan, sesungguhnya anak dari ini ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas bahwa nama Yesus itu bukan nama Allah Tritunggal. Tidak bisa kita otak-atik atau kita cocok-cocokkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sama-sama tiga kata. Kalau gitu Tuhan itu Bapa, lalu Yesus itu Putra, lalu Kristus itu Roh Kudus juga, itu salah, karena itu konteksnya berbeda. Jadi nama Yesus itu adalah nama inkarnasi firman ketika menjadi manusia. Makanya dalam Lukas, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 tadi dikatakan, kenapa disebut Yesus anak laki-laki itu? Perhatikan, anak laki-laki itu berarti yang berjenis kelamin itu manusia, sebab Allah itu beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Nah, dengan demikian nama Yesus itu bukan nama Tritunggal. Itu adalah nama firman yang menjadi manusia. Seperti dikatakan misalnya di dalam Injil Lukas, ya, pasal 1 ayat 35, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus atau anak Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaan itulah disebut nama Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus itu nama Allah Tritunggal. Nah, ini antara kristologi dengan trinitas itu dikaburkan. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa, kemudian apa salah ketika orang mengatakan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus? Tidak salah.
asalkan pemahamannya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nama keabadian Sang Firman tadi, nama keabadian Allah Tritunggal tadi. Sedangkan Yesus itu adalah nama inkarnasi, wujud nuzulnya Firman yang menjadi manusia. Seperti dalam teks Syahadat Nikea, bahwa Firman itu atau anak Allah itu nazala minas samai wa tajassada min Ruhil Kudus wa min Maryam al-Adro'i wa ta'anas, yang telah nuzul turun dari surga dan dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus dan dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Maka gereja mengajarkan bahwa Kristus itu sebagai firman Allah adalah Allah, seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di situ logos adalah theos itu sendiri, ketheos in ho logos wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Nah, kalau dipahami itu sebagai nama inkarnasi Sang Firman, itu tentu benar. Lalu maknanya apa? Berarti seseorang itu menjadi Kristen, ya, kemudian mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, esto onoma tu patros, di dalam satu nama yaitu Bapa, yaitu Iu, dan Putra, yaitu Agiu Pneumatos, yaitu Roh Kudus. Tetapi orang dibaptis di atas dasar pengorbanan Tuhan Yesus, seperti rumusan di dalam Kisah Rasul pasal 2:38 tadi, epitu onomati Yesus Kristus, itu tidak masalah. Sekalipun demikian, apabila kita mengacu kepada instruksi Kristus langsung bahwa baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya mestinya baptisan itu sesuai dengan instruksi Yesus. Dan puji Tuhan, instruksi ini sudah diindahkan oleh gereja kuno. Jadi sebelum akhir abad pertama tahun 90 Masehi, itu dalam salah satu dokumen Apostolic Fathers atau Al-Abba Ar-Rasuliyun, tulisan-tulisan apostolik dari murid-muridnya para rasul, yaitu khususnya buku Didache, itu bukan Alkitab tapi itu buku katekisasi terkuno di dunia, yang mengatakan bahwa setelah orang Kristen yang menjadi Kristen, ya, mengikuti katekisasi, para katekumen itu diajar dulu. Setelah diajar, kemudian dia dibaptis di air yang mengalir, artinya diselamkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi instruksi Yesus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sudah diindahkan oleh gereja kuno. Mulai dari dokumen Didache tahun 90, lalu murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, seperti Irenaeus dari Lyon, seperti misalnya Hippolytus dari Roma, semua jelas mengungkap itu dalam berbagai macam ritus dan bahasa, bukan hanya Yunani tapi juga Latin, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, juga di dalam bahasa Aram, bahasa Syriak, Besem Abba Wibra Wiruhade Kutsa. Nah itulah saudara-saudara. Tapi pertanyaan yang terakhir sekarang adalah, kalau begitu bagaimana mendamaikan dua teks ini? Sebetulnya tidak perlu didamaikan, memang itu konteksnya masing-masing kok. Nah sekarang saya berikan contoh misalnya gini, tentang atas nama tadi ya. Bung Karno punya sahabat seorang pastor di Indi, dan Bung Karno itu ketika mengalami pembuangan di Indi tahun 1940, dia selalu dipinjami buku-buku, bahkan diizinkan masuk ke perpustakaan dari seminari Indi itu, dan itu pada zaman kolonial Belanda. Lalu salah seorang pastor Belanda itu bertanya pada Bung Karno, kalau nanti Indonesia merdeka, kami-kami yang Katolik ini tempatnya di mana? Atau Ibu Tuan yang Hindu tempatnya di mana? Mulai saat itu Bung Karno berpikir tentang ideologi negara yang bisa menyatukan Indonesia. Ketika Bung Karno sudah menjadi presiden, dia ketemu kembali dengan pastor itu. Dan pastor itu menjadi warga negara Indonesia atas nama Bung Karno. Jadi atas nama Bung Karno, atas anjuran Bung Karno, dia menjadi warga negara Indonesia. Tetapi pastor ini dokumen resminya bukan atas nama Soekarno.
Ya toh, kalau misalnya dia ada kasus di pengadilan, putusan pengadilan bukan atas nama Soekarno. Sekalipun dia memperjuangkan haknya, itu demi nama Soekarno, yang menjamin itu Soekarno. Tetapi dokumen pengadilannya misalnya ada kasus hukum atau apa, tentu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini bukan ketuhanan yang Maha Esa sama dengan Bung Karno, tidak. Ya, dalam konteks ini kemanusiaan Yesus yang menjadi manusia yang bernama Yesus itu dengan pengorbanannya di kayu salib, dia telah membawa orang percaya yang karena imannya itu sekalipun dia tidak layak untuk diselamatkan karena imannya kepada Yesus, maka dia diselamatkan. Maka orang di atas dasar pengorbanan Yesus itu dia dibaptiskan. Tapi formula baptisnya ya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena itu instruksi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi kontroversi yang akhir-akhir ini mencuat begitu gila-gilaan itu di medsos tentang kontroversi Tritunggal itu. Semoga orang-orang yang gagal paham dengan Tritunggal, ya, konslet berpikirnya bisa diluruskan, artinya tidak konslet lagi. Taruh mana yang negatif, mana yang positif, jangan jadikan satu nanti konslet. Maka logikanya ditata kembali, membaca kitab suci dengan benar, dengan runutan sejarah yang benar, dengan metode eksegese yang benar, dan kiranya Roh Kudus mencerahkan kita semua agar kita lebih memahami firman Tuhan dan lebih-lebih kita mencintai dan mengabarkannya kepada setiap orang sesuai dengan amanat Yesus. Jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Al-Masdulil Abi walibni warahil Kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dahri tuhur. Amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad. Shalom Aleichem Beshem HaMashiach.